Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Sutisna di kelas belajar menulis. Kita sekarang memasuki materi ke-1 ya teman-teman, dengan judul Mari Kita Belajar Menulis. Semua orang bisa menulis, tapi tidak semua orang bisa menjadi penulis. Jadi kita harus sadar ya teman-teman, semua orang bisa menulis, tentunya yang sudah mengenal huruf abjad ya. Orang yang sudah tahu huruf abjad, huruf A sampai Z, berarti dia bisa menulis ya. Tapi dari sekian banyak orang yang bisa menulis, karena kita sudah belajar menulis di kelas ya, sewaktu kita SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah kita menulis, tapi tidak semua orang bisa menjadi penulis. Kenapa bisa begitu? Karena tidak semua orang suka menulis ya, atau sering menulis lebih tepatnya. Tidak semua orang rajin menulis ya. Teman-teman, asal teman-teman tahu, saya tidak hobi menulis ya teman-teman. Saya bukan seorang yang hobi menulis, tapi saya menjadi seorang penulis. Saya basicnya sebenarnya suka bercerita ya teman-teman. Saya senang bercerita, hanya saja medianya dengan menulis ya. Saya jadikan cerita saya di dalam tulisan-tulisan ya. Banyak orang berkata, Mas Edi senang nulis ya? Enggak, saya tidak senang menulis, tapi saya senangnya bercerita. Hanya saja medianya menulis ya. Kalau di kehidupan nyata, saya sering berbagi cerita dengan orang-orang melalui ucapan ya. Ucapan. Kalau saya ngobrol, saya bisa panjang lebar kalau bercerita ya. Dan di video-video YouTube saya juga saya suka bercerita ya. Nah, sekarang saya ada media yaitu menulis ya. Medianya buku, dan saya bercerita melalui buku. Dan saya menjadi seorang penulis bukan karena hobi saya menulis, tapi saya hobi bercerita, medianya melalui tulisan ya. Ada juga sebagian orang yang hobinya menulis. Ada sebagian orang hobinya memang menulis, maka dia senang menulis. Kalau saya senang bercerita melalui media tulisan ya. Bercerita itu kan bisa di mana saja ya teman-teman. Bisa melalui orang per orang, bisa melalui seminar kita bercerita, bisa melalui kita bercerita dengan anak kita gitu. Kita bercerita dengan keluarga kita melalui pembicaraan ya. Dan bisa juga melalui tulisan ya. Nah, saya salah satu orang yang hobinya bercerita melalui media menulis. Dan saya sekarang menjadi seorang penulis. Semua orang bisa menulis, tapi tidak semua orang bisa sering menulis, itu lebih tepatnya ya. Karena penulis itu orang yang sering menulis, orang yang banyak menulis ya. Itulah penulis. Anda bisa menulis, belum tentu Anda bisa menjadi penulis. Kalau Anda ingin menjadi penulis, maka sering-seringlah menulis. Apapun itu ya, tulis ya. Entah itu Anda ingin bercerita seperti saya melalui tulisan, maka tulis ya. Entah itu Anda ingin menjadi seorang motivator melalui tulisan, Anda senang
memberikan motivasi kepada orang-orang bisa melalui media tulisan. Entah itu Anda ingin berbagi resep masakan, misalkan Anda seorang yang suka masak, Anda ingin tuangkan hobi masak Anda dalam media tulisan, maka Anda menjadi seorang penulis ya, menulis resep masakan. Entah itu Anda seorang motivator ya, tadi sudah, yang ingin berbagi pengalaman Anda melalui tulisan, maka Anda menjadi seorang penulis ya. Bukan berarti seorang penulis harus cinta kepada karya tulis ya, bukan berarti ya. Bukan berarti seorang penulis harus senang menulis, bukan berarti ya. Menulis itu hanya media ya, hanya media. Yang pasti seorang penulis dia akan sering-sering menulis. Bisa juga Anda misalkan hobi berkebun ya. Hobi berkebun, menanam sayuran, menanam pohon, menanam buah-buahan. Anda bisa tuangkan atau Anda bisa salurkan hobi Anda dengan tulisan. Maka Anda menjadi seorang penulis ya. Jangan salah ini ya. Semua orang bisa menulis, tapi tidak semua orang bisa sering menulis ya. Terus kemudian dari sekian banyak penulis ya, banyak orang yang suka menulis ya, banyak orang yang sering menulis, tapi tidak semua penulis bisa menghasilkan uang dari tulisannya ya. Tidak semua penulis bisa menghasilkan uang dari tulisannya. Mungkin mungkin dia tidak cukup kreatif, bisa ya. Mungkin dia tidak cukup berpengalaman, bisa. Atau juga dia kurang bagus dalam tulisannya, tidak banyak disukai orang karya-karya tulisnya, bisa ya. Dari sekian banyak penulis, banyak ya penulis, dan tidak semua penulis bisa menghasilkan uang ya. Banyak penulis-penulis yang tidak tahu bagaimana caranya supaya karya tulisnya bisa menghasilkan uang banyak. Nah, insya Allah saya akan berbagi pengalaman ke depan ya, pelan-pelan secara bertahap, bagaimana caranya agar tulisan-tulisan kita bisa menghasilkan uang ya. Mari kita belajar menulis ya teman-teman. Saya rasa teman-teman beruntung ya. Saya rasa teman-teman beruntung bisa belajar menulis. Sedikit banyak saya ada pengalaman ya yang saya rasa cukup bagus untuk teman-teman yang ingin menjadi penulis ya. Bagaimana caranya menjadi penulis ya? Ini masih dasar ya, masih dasar. Kita yang dasar-dasar dulu sampai akhirnya yang susah-susah ya. Menulis sama dengan berbicara ya. Kalau Anda bisa berbicara, berarti Anda juga bisa menulis ya teman-teman. Kata kuncinya menulis sama dengan berbicara. Menulis itu mudah ya sebenarnya ya teman-teman. Banyak orang yang berkata menulis itu susah, tapi kata saya menulis itu mudah. Kalau Anda bisa berbicara, maka secara otomatis Anda pun bisa menulis. Karena salah satu teknik menulis sama seperti teknik berbicara ya. Salah satu teknik menulis ada banyak ya. Salah satu cara yang paling mudah untuk menulis ialah seperti teknik berbicara. Jadi kalau Anda bisa berbicara, sudah otomatis ya. Sudah otomatis, tidak usah belajar lagi, otomatis bisa menulis. Hanya saja ya, banyak yang tidak tahu ya kalau menulis itu sama dengan berbicara.
Maka di sesi ini saya beritahu, menulis itu sama dengan berbicara. Kalau Anda bisa berbicara, otomatis Anda bisa menulis. Ya. Selanjutnya, apa tujuan kita berbicara? Ya, apa tujuan kita berbicara? Kita ngomong, ya, ngomong atau berbicara, tujuannya apa? Tujuannya kita berbicara ialah untuk memberikan informasi kepada pendengar, ya. Tujuan kita berbicara, tujuan kita ngomong adalah untuk memberikan informasi kepada pendengar. Kita memberikan informasi kepada pendengar, ya. Entah itu pendengar melalui radio, bisa pendengar melalui tatap muka, bisa dimanapun itu, ya. Yang penting ada orang yang ingin mendengarkan dan kita berbicara, ada tujuannya. Tujuannya itu memberikan informasi kepada pendengar, memberikan sesuatu, ya, yang menurut kita penting, bagus atau berguna, ya. Macam-macam, ya. Yang pastinya kita berbicara tujuannya memberikan informasi kepada pendengar kita. Nah, medianya apa kita berbicara? Kita sama-sama tahu, ya. Kita berbicara melalui mulut, ya. Mulut. Terus pendengar kita mendengar, dia menangkap pembicaraan kita dengan telinga atau pendengaran, ya. Ini pelan-pelan, ya teman-teman, ya, pelan-pelan. Apa tujuan kita menulis? Tadi apa tujuan kita berbicara? Tujuan kita berbicara memberikan informasi kepada pendengar. Terus apa tujuan kita menulis? Sama, ya, tujuannya memberikan informasi kepada pembaca kita, ya, kepada orang yang membaca tulisan kita. Kita menulis melalui media apa? Media tangan, ya. Kita menulis melalui media tangan. Kalau kita berbicara melalui media mulut, ya. Media mulut. Kalau menulis melalui media tangan. Udah tahu kan? Media tangan dan ditangkap oleh mata, ya, atau oleh pembaca kita. Kalau kita berbicara ditangkap oleh medianya telinga, ya. Kalau orang yang tidak bisa mendengar, berarti dia tidak bisa menangkap apa yang kita bicarakan, ya. Kalau menulis, media tangkapnya ialah mata. Kalau ada orang yang tidak bisa melihat, maka dia tidak bisa juga melihat tulisan kita. Bisanya melalui telinga, dengan cara tulisan kita dibacakan sama orang yang tidak bisa melihat, lalu dia mendengar yang tulisan yang kita bacakan, kemudian ditangkap oleh telinga. Itu namanya berbicara. Kalau menulis, kita menulis dengan tangan, ditangkap oleh mata, ya. Terus selanjutnya, tema yang akan disampaikan atau informasi yang disampaikan itu bermacam-macam, ya. Bisa itu komedi, cinta, hiburan, agama, motivasi, tutorial, dan sebagainya. Itu disebut genre, ya teman-teman. Misalkan seperti lagu, ya. Lagu, ada lagu pop, lagu rock, ada lagu dangdut, ya, kalau lagu. Nah, kalau penulisan itu genrenya macam-macam, ya. Ini salah satunya saja. Mungkin di luar ini banyak genre-genrenya. Ada komedi, ada cinta, ada hiburan, ada motivasi, ada tutorial, ada misteri, ada horor, ya, atau ada kriminal, ya, genre-genre, ya. Itu informasi yang akan disampaikan oleh seorang penulis, ya. Sama seperti kita berbicara juga ada genrenya, kan, ya. Misalkan kita pengen lucu, stand up komedi, maka kategorinya komedi. Misalkan kita sedang merayu pasangan, maka genrenya cinta, ya. Misalkan kita genrenya hiburan, sama seperti komedi, ya, genrenya menghibur juga. Atau kita berceramah, ya,
maka agama. Kita ingin membangkitkan semangat pendengar kita atau pembaca kita, maka genrenya motivasi. Kita ingin memberitahukan cara-cara, maka genrenya tutorial. Nanti insya Allah kita ke depan akan belajar genre-genrenya ini semua ya, satu persatu. Next. Mari kita belajar menulis. Menulis VS berbicara ya, versus berbicara. Nah, inilah kesamaan antara berbicara dan menulis, sama-sama memberikan informasi ya. Jadi saya bilang di awal, kalau Anda bisa berbicara, Anda sudah otomatis pasti bisa menulis ya. Tentu saja yang bukan orang yang buta huruf ya. Ada memang orang-orang yang tidak bisa menulis karena dia buta huruf, tidak tahu huruf A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Di awal juga sudah saya jelaskan, seorang penulis akan terus bermain dengan alfabet ya, dengan tulisan alfabet A sampai Z atau 1, 2, 3, 4 angka sampai 0 gitu ya. Kalau kita berbicara, medianya melalui mulut. Ini supaya gampang ditangkap ya. Saya kasih gambar supaya teman-teman bisa membayangkan ya dengan visual. Kalau kita berbicara, kita media berbicaranya melalui mulut ya. Halo, halo, halo gitu, melalui mulut. Terus ditangkap oleh telinga ya. Kalau ada orang yang tidak bisa mendengar, maka dia tidak akan bisa menangkap apa yang kita bicarakan ya. Jadi syarat untuk menangkap suatu pembicaraan ialah telinga ya, telinga. Kalau kita menulis itu melalui tangan ya, tangan. Saya tidak berbicara di luar konteks normal ya teman-teman. Ada memang orang-orang yang tidak mempunyai tangan, ada dia pakai kaki untuk menulisnya ada, tapi itu di luar dari normal. Saya berbicara secara normal, orang yang menulis pakai tangan ya, kemudian alat penangkapnya mata ya. Kalau orang yang tidak bisa melihat, dia tidak bisa menangkap informasi yang kita tulis ya, melalui tulisan ya. Ini sama ya. Kalau kita bisa berbicara, sudah otomatis kita bisa menulis ya. Next. Di materi ini sudah paham ya teman-teman ya. Bicara melalui mulut ditangkap oleh telinga, menulis melalui tangan ditangkap oleh mata. Sudah jelas ya. Sudah paham ya teman-teman. Next, kalau tidak paham teman-teman bisa tanya ya. Next. Nah, itu teorinya tadi, berbicara versus menulis. Nah, sekarang kita praktek ya teman-teman. Kita praktek latihan, ini latihan untuk teman-teman. Cara menulis yang paling sederhana. Kalau teman-teman bisa berbicara, maka teman-teman sudah otomatis bisa menulis ya. Jadi menulis ini gampang ya teman-teman. Cukup teman-teman berbicara dan teman-teman rubah media pembicaraan menjadi media tulisan ya. Kita akan transfer media berbicara menjadi media tulisan. Nah, sekarang teman-teman latihan. Caranya kita ngomong ya, atau berucap halo ya. Kemudian ditulis halo ya. Ini salah satu teknik yang paling mudah ya teman-teman untuk menulis. Terus teman-teman bisa berbicara atau berucap, atau teman-teman bisa ngomong nama saya Edi. Itu ngomong ya, nama saya Edi. Kemudian teman-teman tulis nama saya Edi gitu ya. Terus mulut berucap aku suka kamu. Nih, aku suka kamu ini kan mulut saya ya, ngomong aku suka kamu.
Kemudian teman-teman rubah ya, dari berbicara aku suka kamu, kemudian ditulis atau diketik, atau sekarang ketik ya, diketik, tapi saya lebih suka ditulis ya, seperti orang zaman dulu mengucapkannya tulisan. Dan teman-teman kalau bingung begini caranya ya, kita praktek. Teman-teman berbicara dulu, halo gitu, kemudian tulis, ini tangan ya, tangan kita tulis atau kita ketik halo, HLLO, halo, gitu ya teman-teman. Kadang-kadang pembicaraan itu bukan di mulut, tapi di hati kita atau di pikiran kita ya. Misalkan kita dalam hati berbicara, ih orang itu jelek banget nih. mulut tidak berucap, tapi hati yang berucap ya. Pembicaraan kan ada dua ya teman-teman, melalui mulut yang terucap atau melalui hati. Bisikan-bisikan hati itu kadang kita ada ya. Kadang-kadang di dalam hati kita ada yang berbicara ya, atau diri kita sendiri berbicara dalam hati. Misalkan, ih orang itu cakep banget tuh, di dalam hati. Langsung tulis ya. Ih orang itu cakep banget. Nah, gampang kan menulis kan? Gampang. Teman-teman mulai latihan menulis ya, seperti ini ya. Teknik yang pertama ialah menulis omongan yang kita bicarakan ya. Jadi untuk mencari ide menulis itu gampang ya. Tinggal kita menulis apa yang kita bicarakan atau yang terbesit di hati kita, kita tulis. Itu gampang. Ngerti ya teman-teman ya? Misalkan kita ngomong hey, oh. Terus halo, oh, gampang kan ya? Gini-gini doang ya. Terus misalkan di dalam hati kita terbesit, besok saya mau berenang. Di dalam hati kita, besok saya mau berenang. Tinggal tulis aja, besok saya mau berenang ya. Atau misalkan di dalam hati kita ada dialog panjang, atau mungkin kita ingin berbicara panjang. Hari ini saya ingin menemui si Budi. Kalau si Budi tidak ada, berarti saya berubah haluan, saya langsung ke Rudi. Kalau Rudi tidak ada, atau jangan pakai bahasa baku lah. Kalau Rudi nggak ada, berarti saya harus kemana lagi nih? Padahal kan saya ingin bermain. Gitu ya. Tulis langsung ya. Besok saya ingin ke rumah Budi. Oh kan, gampang kan? Kalau Budi tidak ada, ini titik ya. Nanti kita akan belajar juga apa namanya, kata apa namanya, titik, koma itu diletakkan di mana saja. Namanya tanda baca ya. Nanti kita akan belajar juga tanda baca. Besok saya ingin ke rumah Budi. Tapi kalau Budi tidak ada,
tidak ada. Untuk menjadi seorang penulis, teman-teman dibiasakan jangan pakai singkatan-singkatan ya teman-teman, karena tidak boleh kalau kita ingin membuat buku pakai singkatan-singkatan. Misalkan tidak jadi TDK gitu kan, karena nggak semua orang tahu ya singkatan ya, nggak boleh ya. Jadi biasakan teman-teman kalau menulis itu jangan disingkat-singkat. Misalkan sedang SDK, SDG gitu kan, nggak semua orang tahu teman-teman. Kalau di SMS juga biasakan di SMS atau di WhatsApp jangan pakai singkatan-singkatan ya, biar kita terbiasa menulis dengan utuh ya, bukan disingkat. Kalau Budi tidak ada, maka saya merubah haluan pergi ke Rudi ya, Rudi. Kalau koma nih ya, kalau Rudi tidak ada, Rudi tidak ada, terus saya akan kemana lagi? Saya akan kemana lagi? Ini tanda tanya ya. Nanti kita akan belajar ini ya, tanda tanya, titik, koma itu diletakkan di mana saja ya, itu namanya tanda baca. Nanti kita akan belajar tanda baca ya. Nah seperti ini ya teman-teman, apa yang kita bicarakan semuanya ya bisa ditulis ya, bisa ditulis. Teman-teman bisa berjam-jam dengan teman Anda ngobrol ya. Nah itu bisa menjadi satu buku tuh kalau dikumpulin selama sebulan ya. Itu teknik menulis ya, seperti itu ya. Kadang-kadang kita telepon bisa 1 jam. Nah itu juga bisa diketik atau bisa ditulis menjadi karya tulis ya. Jadi selama Anda bisa berbicara, maka Anda bisa menulis. Itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tulis apa yang ingin teman-teman bicarakan. Jadi mulut berucap aku suka kamu gitu, terus kemudian tulis aku suka kamu gitu ya. Atau mulut bisa tidak berucap tapi hati yang berucap di dalam ngomong di dalam hati, terus teman-teman tulis. Nah itu teknik menulis ya. Mulut berucap hari ini aku merasa lelah, kemudian tulis ya, hari ini aku merasa lelah gitu ya, tulis, diketik. Mulut berucap aduh dompetku ketinggalan, maka ditulis. Nah teman-teman ini ada tugas ya, di materi 1 ini teman-teman ada tugas buat 5 tulisan singkat seperti di atas. Teman-teman ini tugas dikerjakan buat 5 tulisan seperti di atas ini. Jadi teman-teman ngomong dulu, berucap dulu seperti yang sudah diterangkan di materi ini, baru teman-teman tulis ya. Bisa ngomong di mulut, berucap keluar suaranya, atau bisa teman-teman ngomongnya di dalam hati ya, seperti ini. Ini baru 1 ya. Teman-teman buat 5 ya, 5 tulisan. Misalkan saya pengen ngomong, sudah jadi ya, saya pengen ngomong Nah ini 2 bisa ya, 2 pendek-pendek juga nggak masalah. Yang penting teman-teman latihan terus ya, tugasnya kerjakan. Ini tugas-tugas yang saya berikan ini untuk latihan teman-teman supaya teman-teman terbiasa ya. Kalau teman-teman sudah terbiasa, teman-teman akan mahir ya menulis apa yang keluar di dalam hati teman-teman ya. Kadang-kadang kan sayang ya,
Kita kan tiap hari di hati kita selalu banyak pembicaraan ya. Itu sayang ya kalau tidak ditulis ya. Nanti akan lupa, akan hilang, akan lenyap ya. Kalau ditulis dia akan abadi ya. Karena kata siapa ya? Ikatlah ilmu dengan cara menulis ya. Jadi ini bisa menjadi ilmu ya. Menulis itu bisa menjadi ilmu dan supaya tidak hilang. Kadang-kadang pembicaraan di dalam hati kita juga keluar banyak ilmu ya. Teman-teman pernah gak sih ngomong sendiri di dalam hatinya, aduh hari ini capek banget nih, begitu ya di dalam hatinya, aduh hari ini capek banget nih. Nah langsung teman-teman tulis ya supaya tidak hilang, aduh hari ini capek banget nih, capek banget nih. Nah seperti itu ya. Terus juga misalkan ada pembicaraan dalam hati, nah itu udah langsung bisa ditulis. Terus juga ya kan, ada pembicaraan di dalam hati, di dalam hati. Nah apapun itu tulis aja ya. Apapun itu tulis aja. Nanti kita tidak tahu ya, ternyata itu ada ilmunya, apa sesuatu yang berguna, dialog di dalam hati kita. Kita nggak tahu ya. Tahu-tahu pas kita baca, ini bagus banget nih. Ketika menjadi tulisan kita akan kaget ya. Tahu-tahu itu bagus banget ya. Tahu-tahu itu bagus banget. Nah gitu ya teman-teman. Nah ini udah ada 3 tulisannya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 tulisannya. Teman-teman buat tugas ya, sebagai latihan teman-teman buat 5 tulisan, singkat atau panjang boleh ya. Singkat atau panjang boleh. Ini untuk materi 1 teman-teman ada tugas ini. Caranya teman-teman berucap langsung tulis, atau teman-teman berucapnya di dalam hati boleh lalu tulis ya. Itu materi 1. Paham ya teman-teman? Next. Nah sekarang kita akan belajar mengenal tanda baca tulisan ya. Mengenal tanda baca tulisan. Tanda baca bagus sekali untuk menekankan tulisan, memberi karakter pada tulisan, membuat tulisan lebih hidup dan mempunyai ruh. Nah, ini tanda baca ini penting sekali ya, teman-teman. Nah, kita akan belajar tanda baca supaya tulisan-tulisan yang kita tulis bisa berkarakter ya, dan membuat tulisan menjadi lebih hidup dan mempunyai ruh ya. Sekarang kita belajar tanda baca seru. Di materi 1 sudah saya jelaskan bahwa menulis sama dengan berbicara ya. Tanda seru digunakan ketika kita sedang berseru. Tanda seru bisa dipakai di depan, di tengah maupun di belakang ya. Contohnya woi. Nah, woi, kalau woi kan berarti kita sedang berseru ya. Woi, maka kasih tanda seru. Heh kamu ya. Nah hehnya berarti kan kita sedang berseru ya, maka tulis tanda seru. Kamu jangan begitu. Kamu jangan begitu. Hehnya ada tanda serunya. Ketika si Budi berteriak, tolong, gila,
Suaranya benar-benar melengking. Tolong. Ketika si Budi berteriak, tolong. Nah, ini ada tanda serunya, tolong. Gila, suaranya benar-benar melengking. Nah, itu tanda seru ya. Tanda seru digunakan untuk ketika kita sedang berseru ya. Kalau kita ngomong nih, woi. Nah, itu kan ngomong woi-nya itu WOY tanda seru ya. Ngerti gak teman-teman? Nah, nanti ada tugas latihan. Tugas latihan buat 5 tulisan menggunakan tanda seru. Tapi saya contohkan dulu ya. Saya contohkan dulu, saya praktekkan. Tanda seru digunakan ketika kita lagi ngomong terus kita berseru. Misalkan, woi, woi, woi kemana aja lu gitu kan. Woi kemana aja lu. Woi. Woi-nya itu tanda seru. Kemana aja lu. Aja lu. Nah, ini juga tanda seru. Tanda seru digunakan ketika kita sedang berseru ya. Berseru itu apa sih teman-teman? Berseru itu ketika kita mungkin menegur ya, menegur. Hai gitu, hai. Hai. Nah, ini tanda seru. Halo. Halo. Nah, itu tanda seru. Heh. Jangan macam-macam kamu. Heh. 2 boleh, 1 boleh. Kalau 2 berarti menekan sekali ya. Heh, kemana aja kamu? Aja kamu. Nah, ini boleh tanda seru lagi. Ini boleh tanda tanya ya. Kemana aja kamu, karena dia sedang bertanya. Jadi ngerti ya teman-teman, tanda seru ini digunakan ketika kita sedang berseru. Kemana? Kemana kita kasih tanda seru. Nah, ini bukan ya berarti ya, ini salah nih ya. Kemana kita kasih tanda seru, ini berarti salah karena kita tidak sedang berseru. Mungkin kita sedang bertanya ini, kemana? Tuh, kemana? Tergantung dialek kita ya teman-teman ya. Kemana? Halo. Apa kabar? Apa kabar juga sedang bertanya ya. Din, kemana aja lu? Din, kemana aja kamu? Din, namanya Dini. Din, kemana aja kamu? Aja kamu. Nah, ini bisa ya. Misalkan kita sedang minta tolong. Tolong. Tolong, saya dijamret gitu ya. Bisa nih. Tolong. Tolong. Saya dijamret. Nah, sedang berseru atau sedang menyapa ya. Menyeru, bisa juga berteriak ya. Hei, kamu yang ada di sana. Nah, itu kan menyeru juga ya. Hei, kamu yang ada di sana. Hei, kamu yang ada di sana. Nah, itu ya teman-teman ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Banyak kan? Nah, teman-teman buat 5 ya. Buat 5 tulisan menggunakan tanda seru. Temanya bebas ya. Seperti yang tadi saya kasih contoh. Nah, seperti ini ya.
Tanda seru digunakan untuk berseru. Paham ya teman-teman? Kemudian tanda kutip ya. Kemudian kita belajar tanda kutip. Ini tanda kutip itu titik 2 di atas ya teman-teman. Tanda kutip itu simbolnya titik 2 di atas. Tanda kutip digunakan ketika ada orang berbicara dalam tulisan. Tanda kutip bisa dipakai di depan, di tengah, di belakang, atau bebas di mana saja. Contohnya, Budi berkata, kacamatamu kok tebal sekali. Nah, ini tanda kutip ya teman-teman. Berarti tanda kutip ini menandakan ada pembicaraan ya. Tanda kutip itu menandakan ada pembicaraan. Pembicaraannya dari mana? Dari tanda kutip yang di awal sampai di belakang ya. Budi berkata, kacamatamu kok tebal sekali. Berarti ini si Budi lagi berkata ya, sedang berbicara. Pembicaraannya kacamatamu kok tebal sekali. Nah, ini tanda kutip digunakan ketika ada orang berbicara ya teman-teman. Bud, kemana saja kamu? Bud, kemana saja kemarin? Kok tidak masuk? Nah, berarti ini lagi ada dialog ya. Ada pembicaraan atau ada dialog. Berarti kalau ada pembicaraan, ada dialog, dikasih tanda kutip ya, depannya sampai belakangnya. Mak Inem menjawab, sudah 5 tahun Mak berjualan di sini nak Budi. Dengan suara lirih Mak Inem menjawab pertanyaan Budi. Nah, Mak Inem menjawab. Nah, ini kan Mak Inem menjawab ini bukan pembicaraan, tapi kita yang sedang memberitahu Mak Inem sedang menjawab ya. Jawabannya Mak Inem, sudah 5 tahun Mak berjualan di sini nak Budi. Nah, ini dari tanda kutip depan sampai belakang itu dialog ya. Tanda kutip ini digunakan ketika ada dialog atau ada orang yang sedang berbicara atau ada orang yang ngomong ya. Omongannya itu dikasih tanda kutip, jadi kita bisa tahu ini suaranya Mak Inem nih, sudah 5 tahun Mak berjualan di sini nak Budi. Nah, dengan suara lirih Mak Inem menjawab pertanyaan Budi. Nah, ngerti ya teman-teman ya, tanda kutip itu digunakan ketika ada orang sedang berbicara atau sedang berdialog dalam tulisan kita ya. Nah, tanda kutip ini di depan sampai di belakang ya, menandakan pembicaraannya ialah dari sini, dari sudah sampai Budi ya. Nah, di sini ada tanda serunya, berarti Mak Inem sedang berseru juga kepada Budi. Nah, saya kasih contoh tanda kutip itu, misalkan Bud, kamu kemana aja kemarin? Nah, Bud, kamu ke mana aja kemarin? Nah, ini kan pembicaraan ya, atau dialog. Nah, dikasih tanda kutip. Samsul bertanya kepada Budi, nah gitu ya teman-teman ya. Tanda kutip ini digunakan untuk dialog atau untuk komunikasi ya, atau orang yang sedang berbicara. Berarti kan si Samsul ini lagi ngomong ya, lagi berbicara kepada Budi atau lagi berdialog kepada Budi, maka ditandai dengan tanda kutip ya. Terus, halo Bud,
Besok jadi gak kita janji? Besok jadi gak kita nonton? Nah, ini kasih tanda kutip ya, karena ini dialog. Nah, Bud, besok jadi gak kita nonton? Nah, ini dialog, maka kita gunakan tanda kutip. Jadi pembaca kita akan tahu kalau kita kasih tanda kutip berarti ada dialog di sini ya. Kemudian satu lagi contohnya apa ya? Inem pergi ke pasar. Inem pergi ke pasar. Lalu Inem menghampiri Budi. Menghampiri Budi. Bud, berapa harga terong ini? Ya. Bud, tanda seru kan? Kita udah belajar tanda seru. Dia lagi berseru kepada Budi. Berapa harga terong ini? Nah, ini tanda tanya karena dia lagi bertanya. Kita kasih tanda seru akhir. Ya. Kenapa ini di depan ini tidak dikasih tanda seru? Karena ini bukan dialog. Inem pergi ke pasar itu bukan dialog. Lalu Inem menghampiri Budi, ini juga bukan dialog. Yang dialog itu yang ini. Bud, berapa harga terong ini? Ya. Berarti kan Inem lagi ngobrol ya, atau lagi berdialog, atau lagi ngobrol kepada Budi, atau lagi berbicara kepada Budi. Pembicaraannya ialah, Bud, berapa harga terong ini? Nah, baru kita kasih tanda kutip di sininya, tanda kutip di sininya. Tanda kutip itu untuk dialog atau untuk pembicaraan ya, teman-teman. Ngerti ya, teman-teman? Nah, teman-teman bikin tugas latihan ya. Buat 5 tulisan yang menggunakan tanda baca, tanda kutip ya. Temanya bebas. 5 ya, teman-teman. Buat 5 tulisan. Nah, ini 1 2 3 ya. Teman-teman bikin 5 ya. Ininya temanya tema teman-teman sendiri ya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi. Kalau besok ada lockdown atau besok PSBB, berarti sekarang beda lagi ya ininya, PPKM ya. PPKM itu sama seperti PSBB ya, atau sama seperti lockdown, berarti kantor saya tutup. Maka dimaklumi ya teman-teman. Nanti saya akan, kalau kantor saya tutup, kemungkinan tidak ada materi, atau bisa saya ganti materinya dengan cara lain ya teman-teman. Insya Allah saya berusaha akan terus memberikan materi walaupun lockdown, walaupun PSBB ya. Doakan ya teman-teman, semoga kelas kita lancar sampai akhir ya teman-teman, dan teman-teman bisa menjadi seorang penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.